Ayam yang sakit, ayam yang mati itu nggak tiba-tiba mati. Jadi nggak tiba-tiba sakit, pasti ada penyebabnya. Nah, itulah kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita nggak mau cari tahu apa sih sebenarnya penyebabnya gitu loh. Jadi yang dari dulu yang kita tekankan adalah kalau ayam sakit obatnya A, ayam sakit obatnya B, ayam sakit obatnya C. Sebenarnya jangan seperti itu. Mindset kita harus kita rubah. Buatlah ayam sehat selamanya. Jangan tunggu ayam sakit baru kita kasih obat. Karena ayam itu sebenarnya sangat-sangat simpel teman-teman. Nggak ada yang susah, nggak ada yang ribet. Yang susah yang ribet itu adalah kita sendiri karena kita nggak mau belajar, karena kita stuck dengan ilmu yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Peternakan Putra Kembar, channelnya Peternakan Akal Sehat. Rekan-rekan, di video kali ini saya akan berbagi lagi menyinggung dari thumbnail kita ya. Itu berkaitan banget dengan thumbnail. Jadi ada teman peternak kita yang laporan bahwa satu kandangnya hampir ludes, terkena ND ya. Jadi mati mendadak hampir semua. Itu penyebabnya apa? Dari awal kami buat video itu sudah kami jabarkan. Mau obat apapun yang terbaik, mau apapun yang kita kasih, itu yang terbaik di dunia ini. Tapi kalau dasar-dasar ternaknya tidak tahu, dasar-dasar ternaknya tidak dipraktekkan, tidak diterapkan, ya alhasil ya bakalan merugi. Alhasil ayam pun pasti sakit semua gitu teman-teman. Di video kali ini saya akan sedikit menyinggung lagi ya pembahasan dari video-video kita yang lama. Gini teman-teman, kalau kita mau bikin ayam-ayam di kita ini sehat semua ya, sebenarnya sangat simpel. Yang pertama, pondasi utamanya itu harus bagus. Apa sih yang dimaksud dengan pondasi utama? Pondasi utama itu adalah kandang, teman-teman. Di saat kita salah buat kandang, udah toh, pasti ayam tuh banyak sekali trouble. Pasti ayam ada yang sakit, ada yang mati, 1, 2, 3, bahkan semuanya bakal mati. Nah, sekarang saya bakalan sharing lagi ya cara buat kandang yang bagus, cara buat kandang yang baik. Nanti setelah itu kita bahas yang lainnya. Nah, saya bakalan ke kandang teman-teman. Untuk ketinggian kandang kalau bisa itu minimal 2,5 meter sampai 3 meter. Nah, alasannya kenapa? Supaya ayam-ayam ini nggak head stress. Apa sih head stress? Head stress itu adalah stres karena kepanasan. Karena di Indonesia ini adalah cuacanya cuaca panas ya. Makanya kita kalau buat kandang terlalu pendek itu bahaya untuk ayam. Kita aja kalau atap rumah kita terlalu pendek pasti panas, pasti pengap seperti itu. Nah, ini ketinggiannya. Yang selanjutnya adalah sirkulasi udara. Perhatikan, ini sangat penting. Karena apa? Udara ini sangat penting untuk ayam, sangat penting juga untuk manusia. Di saat kekurangan udara, sirkulasi udara di dalam ruangan tidak lancar, ayam-ayam ini bakalan sakit. Gitu teman-teman. Makanya jangan ada sekat. Ini untuk indukan ya. Sebenarnya untuk ayam kecil, ayam pembesaran pun sama. Semuanya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah alas kandang teman-teman. Alas kandang usahakan itu tanah. Kenapa? Kalau semen itu tidak bisa mengurai kohe, tapi kalau tanah itu bisa mengurai karena ada bakteri pengurai kotoran di dalam tanah itu. Nah, selanjutnya apa? Yang kita kasih adalah sekam. Nah, sekam itu ketinggiannya terserah. Kalau saya minimal 20 cm. Nah, setelah sekam apa? Sekam bakar. Ini menyambung membahas kembali ya video-video kita yang sebelumnya. Jadi sekam bakar. Apa sih kandungannya sekam bakar? Apa manfaat dan kegunaannya sekam bakar? Nah, sekam bakar itu adalah kandungannya karbon, teman-teman. Nah, karbon itu untuk mengikat gas amonia. Gas amonia itu apa sih? Gas amonia itu adalah gas yang dihasilkan dari si kohe ayam-ayam ini gitu loh, teman-teman. Makanya kita butuh yang namanya karbon. Nah, karbon yang paling murah yaitu kita bikin sekam bakar sendiri. Caranya bikin sekam bakar seperti apa? Sudah saya jabarkan di video sebelumnya. Dicek aja, dicari gitu ya teman-teman ya. Ini pondasi sangat-sangat perlu pondasi. Jadi hanya itu, pondasi kandang, ketinggian, sirkulasi, lalu alas kandang atau liter kandang ya. Saya dulu belajar untuk di peternakan membahas liter kandang aja teman-teman. Itu 1 tahun tidak berhenti-berhenti. Yang diterapkan, yang selalu dibahas sama guru kami adalah liter kandang, liter kandang, liter kandang. Ternyata memang liter kandang itu utama teman-teman. Di saat kita salah bikin liter kandang, udah toh. Makanya banyak teman-teman yang gagal itu liter kandangnya itu semen, beton dan segala macam. Banyak juga yang teman-teman yang minta saran ke kita, gimana kalau sudah di beton, gimana kalau sudah di semen? Bongkar, saya bilang. Jangan pelit pengeluarannya, karena sekali kita bongkar itu untuk selamanya.
Banyak banget teman-teman yang masih mempertahankan yang beton, ternyata malah ayamnya banyak yang stres, ayamnya banyak yang mati, ayamnya banyak yang trouble ayamnya gitu. Nah, jangan lupa juga yang tidak kalah penting ya, itu adalah matahari. Matahari harus masuk kandang. Matahari itu sangat bagus, desinfektan alami, desinfektan yang tidak tidak kita perlu bayar. Nah, kegunaannya matahari juga apa? Di saat kandang-kandang ini nggak lembab, ya, lalu kandang kering, lalu kandangnya terang, tidak ada yang namanya gurem, teman-teman. Apa itu gurem? Gurem itu adalah sejenis kutu. Itu yang bisa menyebabkan ayam-ayam ini terkena cacar, ayam-ayam ini gatal-gatal dan lain-lain. Nanti timbul penyakit lainnya gitu, teman-teman. Jadi kita kalau mau berternak ayam, jangan obat-obatannya dulu yang kita pikirkan, tapi kita bahas tentang kandangnya dulu. Bangun kandangnya dulu yang baik dan benar. Nah, sepengalaman kami, kandang yang baik dan benar adalah kandang yang semi umbaran seperti ini gitu loh, teman-teman. Jadi kandang baterai, kandang panggung, itu menurut kami yang sudah kami praktekkan itu kurang bagus. Tapi kalau mau pakai nggak apa-apa, mungkin ada trik khusus yang bisa dipakai gitu. Kalau kami bertahan di kandang yang seperti ini aja. Setelah kandang semuanya bagus ya, pondasi utama bagus, beralih kita ke yang lain, yaitu adalah air alkali. Nah, kenapa kasih air alkali? Air alkali itu untuk menetralkan virus sama bakteri di dalam tubuh ayam. Nah, setelah itu desinfektan ya, jangan lupa disemprot menggunakan desinfektan kandang-kandangnya, karena kita nggak tahu tuh virus bakteri itu di mana. Kan mata kita tidak bisa melihat yang terlalu kecil, makanya kita perlu yang menggunakan namanya desinfektan. Kenapa harus desinfektan? Karena kalau tidak desinfektan, rekan-rekan, itu tidak bisa membunuh virus dan bakteri. Kalau pakai probiotik atau pembersih pakaian apa ya itu ya biasanya yang dipakai itu, terus menggunakan alkali untuk semprot kandang, itu tidak bisa membunuh, malah makin memperparah untuk kedepannya, rekan-rekan. Nah, untuk desinfektan yang kita pakai di kandang farm peternakan terkembar adalah desinfektan PK Kills, rekan-rekan. Jadi PK Kills adalah pembaruan atau versi terbaru 2.0 dari desinfektan yang sebelumnya. Fungsinya juga sangat bagus dan sangat lebih killer daripada desinfektan sebelumnya, rekan-rekan. Bisa dibuktikan saja nanti setelah disemprot menggunakan desinfektan PK Kills ya, itu nanti kandang tidak lembab, terus kohe itu tidak becek lagi, rekan-rekan. Pasti menjadi debu kohe-kohenya. Sudah diuji coba juga di ternak ayam broiler yang kapasitas ribuan ya, rekan-rekan ya. Alhamdulillah sebelum menggunakan desinfektan PK Kills masih becek banget kandang-kandang ayam broiler. Setelah menggunakan desinfektan PK Kills, alhamdulillah kandangnya menjadi kering, kandang tidak lembab, ayam pun bakalan sehat kalau kandang tidak lembab. Nah, yang selanjutnya apa? Nah, setelah itu kalau kita itu kasih Sinbio PPK. Nah, Sinbio PPK itu apa gunanya? Itu adalah untuk kontrol stres. Bahkan ada kemarin ini baru pindah kandang ya, teman-teman ya. Waktu itu lesu nggak mau makan karena stres ya. Pasti kalau pindah kandang pasti stres. Kita kasih Sinbio PPK itu 3 hari berturut-turut diminum. Alhamdulillah ayamnya ini gacor-gacor lagi, makannya kuat, makannya lahap gitu ya. Ayamnya langsung beringas-beringas, langsung segar-segar kembali menggunakan Sinbio PPK. Jadi ada yang tanya kemarin kalau untuk probiotik itu masih dipakai enggak? Nah, kalau untuk probiotik kita sudah nggak pakai lagi. Kita sempurnakan menjadi Sinbio PPK. Nah, Sinbio itu adalah perpaduan antara probiotik dan prebiotik, teman-teman. Jadi khasiatnya lebih jos 10 kali lipat dari probiotik kefir. Makanya kita sudah nggak sedia untuk kefir W lagi ya, teman-teman ya. Kita sudah ganti yang namanya Sinbio PPK. Nah, setelah itu adalah yang namanya enzim. Enzim sudah kita sempurnakan lagi, namanya enzim manda. Nah, khasiat enzim manda itu sangat overkill ya, teman-teman ya. Nah, kegunaannya itu untuk membantu pertumbuhan ayam supaya cepat besar, atau apapun yang dimakan sama ayam itu 100% terserap di dalam tubuhnya ayam, tidak terbuang sia-sia, rekan-rekan. Terus kalau untuk ayam petelur itu membantu mempercepat proses bertelur, atau ayam-ayam itu tidak mandek bertelur, karena banyak banget tuh kasus ayam mandek bertelur, kasus ayam susah pertumbuhannya, tidak gede-gede walaupun sudah dikasih makan yang terbaik, makan yang bagus, protein yang terbaik. Jadi ternak ayam itu sebenarnya sangat-sangat simpel, teman-teman. Nggak ada yang susah, nggak ada yang ribet. Yang susah, yang ribet itu adalah kita sendiri, karena kita nggak mau belajar, karena kita stuck dengan ilmu yang lama. Peternakan itu selalu berkembang ya, teman-teman ya. Ayam yang sakit, ayam yang mati itu nggak tiba-tiba mati. Jadi nggak tiba-tiba sakit, pasti ada penyebabnya. Nah, itulah kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita nggak mau cari tahu apa sih sebenarnya penyebabnya gitu loh. Jadi yang dari dulu yang kita tekankan adalah kalau ayam sakit obatnya A, ayam sakit obatnya B, ayam sakit obatnya C. Sebenarnya jangan seperti itu. Mindset kita harus kita rubah. Buatlah ayam sehat selamanya. Jangan tunggu ayam sakit baru kita kasih obat, seperti itu. Gitu, teman-teman. Mungkin sharing-sharing kali ini di video ini cukup sekian ya.
semoga bisa bermanfaat lah gitu ya. Bila cocok silahkan pakai cara ternak kami, bila tidak cocok silahkan ganti cara ternak yang lain. Gitu aja teman-teman ya. Bila ada salah kata-kata dari awal sampai akhir saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan akal sehat.